Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa sebelum belajar, biasakan untuk berdoa. Kali ini kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika kelas 5, bab 3, kecepatan dan debit. Kita masih belajar KD 3.3 menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Sebelumnya kita lihat dulu peta konsepnya. Kecepatan dan debit yaitu mempelajari kecepatan dan debit. Kecepatan bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan kecepatan, sedangkan debit bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan debit. Bab yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang debit, yaitu tentang pertama satuan volume, 2 satuan waktu, 3 debit dan satuannya, serta yang keempat menghitung debit. Sebelum kita lanjutkan, kita ketahui dulu apa itu debit. Debit adalah banyaknya zat cair atau volume yang mengalir tiap satu satuan waktu. Yang pertama kita akan belajar tentang satuan volume. Satuan volume ditandai dengan pangkat 3 pada tiap satuannya dan dibaca kubik. Nah, ini adalah tangga satuan volume, di mana setiap satuan volumenya ditandai dengan pangkat 3 dan dibaca dengan kubik. Kita lihat dari satuan volume yang paling kecil sampai satuan volume yang besar, dimulai dari milimeter kubik, sentimeter kubik, desimeter kubik itu nilainya sama dengan liter, kemudian meter kubik, dekameter kubik, hektometer kubik, dan kilometer kubik. Pada tangga satuan volume ini, setiap turun satu tangga dikali 1000. Jadi misalnya, 2 kilometer kubik itu sama dengan berapa hektometer kubik? Yaitu caranya 2 kali 1000 sama dengan 2000, sehingga 2 kilometer kubik sama dengan 2000 hektometer kubik. Nah, kalau 2 kilometer kubik berapa dekameter kubik? Berarti turunnya 2 tangga sehingga nolnya menjadi 6. Kalau turun 1 tangga, nolnya 3. Kalau turun 2 tangga, nolnya 6. Sehingga 2 kilometer kubik itu sama dengan 2 juta dekameter kubik. Gitu ya, anak-anak. Nah, setiap naik 1 tangga itu dibagi 1000. Jelas ya? Sekarang kita lihat di sini. 1 mililiter itu nilainya sama dengan 1 cm kubik. Jadi 1 cm kubik itu sama dengan 1 mililiter sama dengan 1 cc. 1 kiloliter itu sama dengan 1 meter kubik. Jadi di sini 1 meter kubik ini nilainya sama dengan 1 kiloliter gitu ya anak-anak. Kita lanjutkan. Yang kedua, satuan waktu. Ini adalah hubungan satuan waktu, di mana 1 menit itu sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 hari 1 malam sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan itu rata-rata sama dengan 30 hari, 1 tahun sama dengan 365 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 tahun sama dengan 54 minggu, 1 triwulan sama dengan 3 bulan, 1 caturwulan sama dengan 4 bulan, 1 semester sama dengan 6 bulan, 1 tahun sama dengan 12 bulan,
1 lustrum sama dengan 5 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Dan 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Selanjutnya kita lihat contoh soal 1. 2 cm kubik itu sama dengan berapa milimeter kubik? Nah, jawabnya 2 cm kubik sama dengan 2 kali 1000 milimeter kubik. Kenapa kali 1000? Karena sentimeter menuju ke milimeter itu turun 1 anak tangga, sehingga dikali 1000. Jadi, 2 cm kubik itu sama dengan 2000 milimeter kubik. Contoh yang kedua, 3 jam itu sama dengan berapa menit? Jawabnya, 3 jam sama dengan 3 kali 60 menit. Kenapa dikali 60 menit? Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, 3 jam itu sama dengan 180 menit. Sekarang contoh yang ketiga. 3 meter kubik per menit itu sama dengan berapa desimeter kubik per detik? Jawabnya, karena 1 meter kubik itu sama dengan 1000 desimeter kubik dan 1 menit sama dengan 60 detik, maka diperoleh 3 meter kubik per menit sama dengan 3000 desimeter kubik per 60 detik. Jadi 3 meter kubik menjadi 3000 desimeter kubik dan menit atau 1 menit menjadi 60 detik. Itu sama dengan 50 desimeter kubik per detik. Jadi 3 meter kubik per menit itu sama dengan 50 desimeter kubik per detik. Kita lanjutkan contoh yang keempat. 60.000 liter per menit itu sama dengan berapa meter per jam? Jawabnya, 60.000 liter per menit itu sama dengan 60.000 kali 1 per 1000. Kenapa dikali 1 per 1000? Karena liter ini sama dengan desimeter kubik. Dan dari desimeter kubik menuju meter adalah naik 1 tangga. Sehingga kalau naik harus dibagi. Nah, bagi itu bisa kita rubah menjadi kali asalkan yang membagi itu dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Masih ingat ya anak-anak? Sehingga kita dapat menghitungnya 60.000 kali 1 per 1000 meter kubik per 1 per 60 jam. Kenapa 1 menit menjadi 1 per 60 jam? Karena menit ke jam itu juga naik sehingga harus dibagi. Selanjutnya diperoleh 60 per 1 per 60. Jadi 60.000 kalau dikali 1 per 1000 itu hasilnya adalah 60 ya anak-anak ya. Kemudian 1 per 60 meter kubik per jam. Karena ini merupakan bilangan campuran yang double di mana per ada per lagi, maka kita menghitungnya dengan 60 kali 60 per 1. Jangan lupa anak-anak ya, per ini kan sama dengan bagi, sehingga bagi ini kita rubah menjadi kali, kemudian menjadi 60 kali 60 per 1 meter kubik per jam sama dengan 3.600 meter kubik per jam. Sehingga 60.000 liter per menit itu sama dengan 3.600 meter kubik per jam. Selanjutnya kita menuju ke debit dan satuannya.
Sebuah keran air mampu mengalirkan air sebanyak 100 liter dalam waktu 20 menit. Dapatkah kamu menghitung banyaknya air yang dapat dialirkan keran tersebut setiap menit? Kamu dapat menghitung banyaknya air yang dialirkan dengan cara sebagai berikut. Banyaknya air yang dialirkan adalah 100 liter per 20 menit, sama dengan 5 liter per menit. Sehingga debit dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus mencari debit. Debit sama dengan volume per waktu. Nah, kalau debit bisa dicari, berarti volume juga harus bisa dicari. Waktu juga harus bisa dicari. Lalu bagaimana caranya? Kita lihat rumus segitiga isi DW. Kalau kemarin kita mengenal rumus segitiga Jokowi untuk menghitung kecepatan, maka sekarang kita mengenal rumus segitiga isi DW untuk menghitung debit. Kita lihat di sini ya anak-anak. Ini adalah volume, debit, dan waktu. Di sini keterangannya, V sama dengan volume, D sama dengan debit, W sama dengan waktu. Nah, volume itu sama dengan isi. Rumus mencari volume itu sama dengan D kali W atau debit kali waktu. Mencari debit sama dengan volume per waktu. Mencari waktu sama dengan volume per debit. Lah, untuk mempermudah kalian mengingatnya, maka kita membuat rumus segitiga isi DW di mana volume itu sama dengan isi dan boleh kita membacanya dengan isi. Jadi rumusnya adalah isi DW. Itu ya anak-anak. Di mana garis merah ini berarti bagi, sedangkan garis kuning itu sama dengan dikali. Karena volume ada di atas, maka kalau kita mencari volume atau mencari isi, rumusnya D kali W. Kalau kita mencari debit, maka rumusnya volume per waktu atau V per W. Kalau kita mencari waktu, rumusnya volume per debit atau V per D. Jadi, supaya kita mengingat yang di atas itu apa sih? Atas itu volume. Volume itu sama dengan isi. Jadi, rumusnya isi DW. Isi atau volume D dan W. Gitu loh anak-anak maksudnya. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan yang keempat menghitung debit. Yaitu kita lihat contoh soal pertama. Seorang petugas pompa bensin sedang mengisikan bensin ke dalam tangki sebuah motor. Sebanyak 3 liter bensin diisikan dalam waktu setengah menit. Berapa sentimeter kubik per detik debit bensin tersebut? Sebelum kita menjawabnya, kita lihat dulu ya anak-anak, karena di sini pertanyaannya menjadi berapa sentimeter kubik per detik, maka volumenya dari liter kita rubah menjadi sentimeter kubik. Dan satuan waktunya dari menit kita rubah menjadi detik. Sehingga jawabnya volume bensin sama dengan 3 liter. 3 liter itu sama dengan 3 desimeter kubik. Jangan lupa anak-anak ya, liter itu sama dengan desimeter kubik. Kemudian sama dengan 3000 cm kubik. Karena desimeter kubik menuju centimeter kubik, itu turun 1 anak tangga sehingga dikali 1000. Selanjutnya, waktu sama dengan setengah menit. Setengah kali 60 detik sama dengan 30 detik. Jadi setengah menit itu sama dengan 30 detik. Nah, setelah itu kita tulis rumus debit. Debit sama dengan volume per waktu. Setelah kita tulis rumusnya, maka kita masukkan angkanya. Volumenya berapa tadi? 3000 cm kubik. Kemudian waktunya 30 detik. Nah, 3000 cm kubik
per 30 detik itu sama dengan 100 cm kubik per detik. Jadi ini adalah jawabannya. Sekarang kita menuju contoh soal kedua. Volume air pada sebuah drum adalah 500.000 ml. Air pada drum tersebut dialirkan melalui pipa dengan debit 450 ml per detik. Berapa volume air pada drum yang tersisa setelah 15 menit? Nah, jawabnya debit sama dengan 450 liter per detik. Waktu sama dengan 15 menit, sama dengan 15 kali 60 detik, sama dengan 900 detik. Jadi menit kita rubah menjadi detik. Setelah itu kita tulis rumus volume. Rumus volume adalah debit kali waktu. Setelah kita tulis rumusnya, barulah kita masukkan angkanya, yaitu volume sama dengan debitnya adalah 450, kita masukkan. Kemudian waktu 900 detik kita masukkan, sehingga volume sama dengan 450 ml per detik kali 900 detik. Jadi ini satuannya harus sama ya Nana, itulah kenapa menit harus dirubah menjadi detik karena debitnya di sini adalah per detik. Kemudian sama dengan 405.000 ml. Nah, jadi sisa air pada drum adalah 5.000 ml dikurangi 405.000 ml sama dengan 95.000 ml. Itu ya anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, sekarang tugas buat kalian. 1. Mengerjakan halaman 82. Ayo berlatih. Poin A nomor 1 sampai 5 dan poin B nomor 1, 3, dan 4. 2. Dikerjakan di buku tulis. 3. Dikumpulkan hari Sabtu bersamaan dengan pada saat orang tua kalian mengambil dan mengumpulkan tugas. Itu saja dari teacher anak-anak. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang teacher sampaikan. Jika kalian masih merasa bingung atau belum mengerti atau kurang jelas, kalian boleh tanya ke teacher, boleh menghubungi teacher, boleh WA teacher. Nah, jangan lupa untuk tetap semangat belajarnya, semangat mengerjakan tugas, semangat membantu ibu di rumah, dan semangat beribadahnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.